wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Zahra Dewi Anggraini dengan NIM 2216300010. Dan nama saya Jessica dengan NIM 2216300016. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari di mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dede Kurniasi. Nah, apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum itu adalah rancangan atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman seorang guru untuk menyelenggarakan kegiatan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum ini memiliki beberapa komponen. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pendidikannya. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia yaitu sasaran yang ingin dicapai melalui proses ini adalah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya komponen kedua yaitu adalah proses pembelajaran. Nah, metode dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi itu adalah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah isi kurikulum. Nah, isi kurikulum itu adalah materi atau konten yang diajarkan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya itu evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah alat untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya ada menjelaskan tentang capaian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan capaian pembelajaran itu? Nah, capaian pembelajaran itu adalah deskripsi tentang apa yang diharapkan peserta didik untuk diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Nah, telaah kurikulum dan capaian pembelajaran adalah proses yang integral dalam sistem pendidikan. Dengan memahami konsep, tantangan, dan strategi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Nah, dari materi ini tadi memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pentingnya telaah kurikulum dan bagaimana capaian pembelajaran dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang tepat. Lalu selanjutnya itu ada materi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu capaian pembelajaran itu merujuk pada kompetisi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Setelah melalui proses pembelajaran, ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua itu tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang lebih spesifik tentang hasil belajar yang diinginkan pada setiap pertemuan atau fase pembelajaran. TP ini mencakup rincian aktivitas dan kompetensi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya dalam satu atau beberapa kali pertemuan saja. Nah, di Indonesia tuh ada memakai banyak sekali kurikulum, tapi yang telah diperbarui dan yang telah dipakai di pendidikan itu biasanya kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Perbandingan antara kurikulum ini adalah kurikulum Merdeka itu dengan tujuan untuk menentukan mana yang lebih baik, sedangkan kurikulum 2013 itu memiliki ciri utama seperti berorientasi pada kompetisi, terus integrasi pendidikan, karakter, dan pendekatan tematik. Nah, kurikulum ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Terus, kelebihan kurikulum 2013 itu juga mencakup peningkatan keterampilan berpikir kritis, pendekatan pada pendidikan karakter, serta pendekatan tematik yang memudahkan integrasi antar mata pelajaran. Namun, kurikulum ini juga memiliki kekurangan seperti beban administrasi yang tinggi bagi guru dan kesulitan dalam implementasi di lapangan karena kompleksitasnya. Lalu di sisi lain, kurikulum Merdeka hadir dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada guru dan sekolah, yang dimana dalam menentukan metode dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kurikulum ini menekankan pada kemandirian, kreativitas, dan pembelajaran berbasis proyek yang dianggap lebih relevan dengan tantangan abad ke-21. Terus, kelebihan kurikulum Merdeka itu adalah pemberian ruang lebih besar bagi inovasi dan dalam pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, dan pendekatan yang lebih personal terhadap pengembangan potensi siswa. Kekurangan dari kurikulum ini tuh mencakup potensi kesenjangan kualitas
pendidikan antar sekolah, dan kebutuhan pelatihan yang lebih intensif bagi guru agar mampu menerapkan kurikulum ini secara efektif. Jadi kesimpulannya itu, kedua kurikulum ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang saling melengkapi, yang dimana kurikulum 2013 memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan mendetail, sementara K13 itu menawarkan fleksibilitas dan kreativitas yang lebih tinggi. Nah, pilihan terbaik itu tuh tergantung pada konteks kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Jika ditanya kurikulum mana yang lebih baik, sebenarnya kedua-duanya baik karena setiap perubahan kurikulum dari kurikulum pertama sampai kurikulum yang sampai saat ini itu adalah merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, karena setiap kurikulum pasti memiliki kekurangan. Nah, kurikulum selanjutnya itu akan mengatasi kekurangan-kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Nah, yang pertama itu pengolahan hasil asesmen. Nah, hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Dan hasil asesmen sumatif peserta didik ini dipetakan ke dalam 4 kualitas. Yang pertama itu perlu dibimbing, yang kedua itu cukup, yang ketiga itu baik, dan yang keempat itu sangat baik. Nah, yang kedua itu mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan data kuantitatif atau dengan angka pencapaian. Nah, untuk pengolahan ini, seorang pendidik itu bisa memberikan rentang nilai untuk capaian pembelajaran itu tuntas atau tidak dilakukan. Misalnya dari nilai 0 sampai 55 itu tergolong tidak tuntas. Nah, pada saat pelaporannya itu nanti akan diberikan tanda supaya itu dapat mengevaluasi antara murid atau pendidiknya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skala dengan deskriptor. Nah, di sini guru bisa memberikan penilaian itu dengan suatu deskripsi. Misalnya seorang peserta didik sudah bisa memahami materi tentang A, B, dan sebagainya. Nah, ini sama-sama dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dengan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan hasil asesmen. Nah, ini sangat perlu dilakukan. Perlu dilakukan untuk memberikan motivasi kepada murid agar dia bisa memperbaiki nilai-nilai yang sebelumnya itu mungkin kurang memuaskan. Nah, pelaporan hasil asesmen ini bisa dilakukan itu setiap satu semester sekali dengan pembagian rapot. Nah, hasil asesmen ini dialokasikan atau dibentukkan dalam hasil belajar berupa rapot. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami simpulkan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Maka dari itu kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.